Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Kristus Yesus. Bersyukur kepada Tuhan kembali saat ini kita bisa jumpa dengan Anda semua pemirsa Kawana TV di acara Saat Teduh. Dan saat ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukurannya bagi Engkau Tuhan. Kembali saat ini kami akan mendengarkan sebagian renungan firman-Mu. Mari Tuhan, biar Engkau memimpin hamba-Mu, urapi hamba-Mu dan berkatilah jemaat-Mu. Kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit sembuh karena kuasa firman. Ampuni kami, kuduskan kami Bapa, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, kita akan melihat firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kami ambil dari kitab Yosua 1 ayat 8 dan 9. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan. Baik pemirsa, judul khotbah saya saat ini adalah perjalanan hidup yang berhasil dan beruntung. Sekali lagi judul khotbah kita pada saat ini adalah perjalanan hidup yang berhasil dan beruntung. Tadi sudah kita baca dari kitab Yosua, dan kita tahu siapa Yosua. Yosua adalah pribadi yang harus menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel melanjutkan perjalanan untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan kita tahu semua bahwa perjalanan ini tidak mudah. Perjalanan di padang gurun ini melanjutkan kepemimpinan Musa tidaklah semudah itu. Sebab itu tidak heran kalau Yosua pun dia kecut, dia gentar, dia takut untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Karena kita tahu semua, kita mencatat masih ada 31 raja yang harus Yosua kalahkan sehingga dia bisa merebut tanah perjanjian. Tapi puji Tuhan, kita sudah baca tadi Alkitab kita, ayat-ayat yang kita baca bahwa ternyata walaupun dalam keadaan yang sulit, ada tantangan, ada peperangan, pergumulan di depan, ada 31 raja yang harus dia kalahkan, tetapi Tuhan menjamin bahwa akan berhasil dan beruntung. Dan saya percaya kalau Tuhan yang berjanji, ya dan amin. Kalau Tuhan berjanji, perjalananmu akan berhasil dan beruntung, pasti itu berhasil dan beruntung. Karena sekali lagi, karena Tuhan yang berjanji, bukan manusia yang berjanji. Nah saudara, kita akan melihat apa rahasianya sehingga Yosua bisa berhasil dan beruntung. Karena memang kalau kita baca Alkitab, khususnya kitab Yosua, di pasal yang terakhir, pasal-pasal terakhir kita bisa lihat ayat ini digenapi. Yosua berhasil, Yosua beruntung merebut tanah Kanaan. 31 raja dia kalahkan. Nah ini juga menjadi gambaran dalam kehidupan kita, bahwa perjalanan hidup kita walaupun sulit, walaupun sukar, tapi percayalah kita bisa berhasil, kita bisa beruntung. Nah sekarang kita tentu akan belajar bagaimana caranya sehingga kita bisa berhasil, kita bisa beruntung. Saudara, yang pertama di sana dikatakan di ayat yang ke-8 dikatakan begini. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi poin pertama yang harus kita lihat saat ini saudara, agar perjalanan hidup kita walaupun berat, walaupun sulit, banyak tantangan, masalah, tapi kita bisa berhasil, bahkan beruntung. Poin yang pertama rahasianya adalah jangan lupa kitab Taurat. Jangan lupa firman Tuhan maksudnya. Dikatakan di sini jangan engkau lupa memperkatakan. Dalam bahasa Inggris meditated on it, artinya merenungkan. Apa yang direnungkan? Yaitu firman Tuhan. Jadi ternyata kunci keberhasilan yang pertama adalah jangan sampai kita lupa
memperkatakan atau merenungkan firman Tuhan. Karena ternyata keberhasilan dimulai dari firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri. Yang saya percaya di dalamnya ada banyak rahasia-rahasia kebenaran, rahasia-rahasia dan strategi dari Tuhan, tips-tips yang baik dari Tuhan, aturan-aturan yang baik yang harus kita ikuti, larangan-larangan di sana yang kalau kita pelajari dan kita ikuti, kehidupan yang berhasil, bahkan keberuntungan kata Alkitab. Jadi rahasia yang pertama agar perjalanan hidup ini bisa berhasil dan beruntung, saudara jangan pernah lupa. Kita baca Alkitab, kita renungkan Alkitab, dan terutama kita lakukan apa kata Alkitab. Ingat baik, Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi Anda bisa bayangkan, firman Tuhan itu merupakan pelita, petunjuk, menjadi kompas dalam perjalanan hidup kita yang gelap ini. Nah, berjalan di dalam kegelapan, dunia ini digambarkan kehidupan yang gelap. Nah, kalau kita tidak ada petunjuk, tidak ada terang, tidak ada pelita, tidak ada yang bisa menolong kita, apa jadinya? Sebab itu yang bisa menolong kita menurut Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab ini menjawab, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita di tengah dunia yang gelap ini. Dengan kata lain, kalau kita pegang firman, kita baca firman, kita renungkan firman, kita lakukan firman, percayalah kita akan mendapat petunjuk. Percayalah kita akan mendapat nasihat dari Tuhan. Percayalah kita akan mendapat pencerahan. Sehingga perjalanan ini walaupun berat, di tengah dunia yang gelap, walaupun sulit, tapi kalau kita pegang firman Tuhan, keberhasilan pasti jadi bagian kita. Puji Tuhan, itu kata Alkitab, itu janji Tuhan. Percayalah saudara, kalau Tuhan berjanji, ya dan amin. Saya selalu pegang firman Tuhan. Langit bumi akan lalu, tapi perkataanku, kata Yesus, tinggal kekal. Itulah janji firman Tuhan. Ingat baik saudara, kunci keberhasilan dalam perjalanan hidup adalah firman Tuhan. Cintai firman, baca firman, lakukan firman, renungkan firman, bahkan siang dan malam. Tadi di ayat yang ke-8 dikatakan kita harus melakukannya. Agar apa? Agar kita bertindak hati-hati. Harus hati-hati. Dalam kehidupan ini kita harus hati-hati sudah. Hati-hati dalam bersahabat. Hati-hati di dalam mencari partner kerja. Hati-hati mencari pacar. Hati-hati mencari jodoh. Hati-hati mencari suami, istri. Hati-hati menuju satu tempat. Hati-hati bergabung dengan komunitas. Sesuatu yang kita hadapi dalam hidup ini kalau tidak hati-hati sangat berbahaya. Banyak kejadian karena sembrono, karena tergesa-gesa, karena tidak ada petunjuk, tidak nasihat, akhirnya kita membangun hubungan dengan orang-orang yang salah. Kita ada di komunitas yang salah, kita ada di tempat yang salah, dan akibatnya apa? Fatal seumur hidup. Sebab itu mari kita kembali pada firman Tuhan. Jangan lupa merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa baca Alkitab, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman Tuhan memberi nasihat, petunjuk agar kita diluputkan dari segala hal yang tidak baik. Ada satu ayat bagus juga saudara di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 saya bacakan untuk Anda. Ini nasihat Paulus kepada anak didiknya Timotius agar juga Timotius bisa berhasil dalam pelayanannya yang tidak mudah. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 demikian firman Tuhan. Ingatlah juga, sekali lagi 2 Timotius 3, 15, 16, 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa saudara. Jelas sekali dikatakan bahwa Paulus ingatkan kepada Timotius bahwa betapa pentingnya firman Tuhan, Alkitab. Yang dikatakan di sana bahwa sejak kecil kitab suci sudah memberi hikmat, sudah memberi kebijaksanaan. Nah saudara, ini sekali lagi hal yang penting. Hidup di dunia yang gelap ini, hidup di dunia yang jahat ini, kalau kita tidak bijaksana, kita tidak berhikmat, hancur hidup kita.
Sudah banyak contoh di luar sana, orang-orang yang tidak berhikmat, orang-orang yang tidak bijaksana, yang membangun rumah tangga tanpa pimpinan firman Tuhan, yang membangun pekerjaan usaha tanpa sesuai firman Tuhan. Semuanya menjadi hal yang sangat merusak dalam kehidupan mereka semua. Itu sudah kelihatan dan sudah banyak yang terbukti. Nah, sebaliknya Allah menjanjikan kehidupan yang berhasil, bahkan beruntung. Tapi ingat baik, itu dimulai dari firman Tuhan. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Jangan salah. Jangan salah bertindak. Jangan tergopoh-gopoh. Jangan salah memilih. Jangan salah melangkah. Jangan salah berteman. Jangan salah membangun komunitas. Kalau kita salah, fatal akibatnya. Dan kita tahu semua bahwa konsekuensinya ketika terjadi kesalahan-kesalahan, maka akan penderitaan jadi bagian kita. Nah saudara, itu yang pertama ya. Sekali lagi firman Tuhan. Saya mau mengajak Anda baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan. Dengarkan khotbah-khotbah yang sehat. Pengajaran-pengajaran yang sehat. Pengajaran-pengajaran yang membangun iman. Yang mengajarkan tentang kebenaran firman. Mari kita menggali firman Tuhan. Karena kunci keberhasilan dimulai dari firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah yang kedua, apalagi rahasianya? Kalau Anda baca di ayat selanjutnya, Yosua 1 ayat 9. Ini peringatan dari Yosua, dari Tuhan kepada Yosua. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Jadi hal yang kedua yang sangat penting, dia berhasil dalam perjalanannya, bahkan dia bisa beruntung. Hal yang kedua adalah jangan kecut dan tawar hati. Itu kata Tuhan. Jangan kecut dan tawar hati. Ya, kecut artinya takut ya. Tuhan tidak mau kita takut, kita kecut menghadapi tantangan kehidupan ini. Saudara, Alkitab jelas mengingatkan kita bahwa Tuhan menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Dan saya selalu ingatkan bahwa apapun persoalan kita, apapun tantangan kita, sebesar apapun masalah kita, ingatlah Tuhan kita lebih besar dari semua persoalan kita. Yesaya 41 ayat 10 bagus, demikian firman Tuhan. Dia katakan begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Jadi ternyata ini penting. Ini sangat prinsip. Kalau kita mau berhasil perjalanan hidup kita, walaupun sulit, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pergumulan, saya sudah jelaskan yang pertama, pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, keberhasilan pasti jadi bagian kita. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, saudara, jangan kecut dan tawar hati. Jangan takut, jangan khawatir. Saudara, berapa banyak orang yang hidupnya akhirnya tidak bertumbuh, hidupnya tidak berkembang, hidupnya tidak berhasil karena kekhawatiran, ketakutan yang dia hadapi. Saudara, musuh iman adalah ketakutan. Kita tidak boleh takut terhadap apapun. Bahkan dalam suratan Timotius, Tuhan pernah bicara lewat Paulus kepada Timotius bahwa Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan, tidak pernah. Tuhan memberi roh yang membangkitkan kekuatan, ketertiban dan kasih. Dengan kata lain saya mau katakan ketakutan bukan dari Tuhan. Kita hanya bisa takut kepada Tuhan. Kita jangan takut dengan masalah kita. Jangan khawatir dengan persoalan kita. Jangan takut dengan segala apa yang harus kita hadapi. Jangan kecut, jangan khawatir. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang mempedulikan hidupmu. Jadi ini sangat penting, saudara. Jangan kecut, jangan takut. Apapun masalah kita, percayalah Tuhan kita lebih besar. Apapun persoalan kita, percayalah Dia lebih hebat dari segala masalah tantangan kehidupan kita. Dan yang kedua dikatakan jangan tawar hati. Apa artinya tawar hati? Tawar hati artinya kecewa. Tawar hati artinya patah semangat, putus asa. Kalau tadi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tapi yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya adalah tawar hati. Saudara, Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan,
maka kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati, engkau kecewa, kau putus asa, kau kehilangan semangat, itu dikatakan di sana, kecil kekuatanmu. Dengan kata lain, kita tidak akan bisa menghadapi persoalan hidup kita kalau kita bermasalah dengan hati kita, dengan kecewa, putus asa. Ya itu sangat penting, karena itu menghilangkan kekuatan. Sekali lagi Alkitab berkata, Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, kita harus kuat, kita harus strong, kita harus sanggup menghadapi semua persoalan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang ajaib. Saudara, saya selalu ingatkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Daud pernah berkata, dengan Allah kita melakukan perkara yang besar. Dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang dahsyat. Nah, saudara, saya melihat banyak orang yang begitu menjadi lemah, ya, baik dengan ketakutan, baik dengan kecemasan. Saudara, tahukah Anda bahwa kekhawatiran, kecemasan ini sumber segala penyakit? Sama seperti tawar hati, sama seperti kecewa. Saya banyak melayani orang-orang yang menjadi kecewa dengan kehidupan ini. Dia kecewa dengan suaminya, dia kecewa dengan istrinya, dia kecewa dengan anak-anaknya, dia kecewa dengan pimpinannya, dia kecewa dengan kehidupannya. Dan berapa banyak orang yang karena kecewa, dia mengakhiri hidupnya. Dia tidak berani menjalani kehidupannya, dia kecewa. Dia tidak lagi mampu menghadapi kehidupan yang sangat sulit. Akhirnya dia bunuh diri, menyelesaikan hidupnya. Dan kita tahu semua orang yang seperti ini tidak diperkenankan Tuhan. Tuhan mau, saudara, apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi, maju dalam nama Yesus. Bersama Tuhan kita bisa lakukan perkara yang besar. Ingat baik, Immanuel, Allah menyertai kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan di sana, Allah berjanji, sekali-kali pun aku tidak pernah meninggalkan engkau, sekali-kali pun aku tidak pernah membiarkan engkau, kata Tuhan. Kita harus percaya Tuhan kita setia. Kita harus percaya Tuhan kita baik. Kita harus percaya kalau Dia berjanji, ya dan amin. Nah, ini penting, saudara. Ya, sekali lagi, jangan kecut dan jangan tawar hati. Jangan takut menghadapi tantangan hidup ini. Jangan tawar hati, jangan kecewa. Kalau kita dalam keadaan kecewa, kalau kita dalam keadaan putus asa, saudara, mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Yesus pernah berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan. Kalau kita letih, kita lesu, kita capek dengan pergumulan hidup ini, jangan mundur. Jangan mundur. Jangan sekali-sekali kita mundur kemudian kita putus asa, saudara. Kita datang pada Yesus. Saya percaya ketika kita datang pada Yesus, ada kekuatan yang baru. Kalau kita datang pada Yesus, saya percaya ada jalan keluar. Kalau kita datang pada Yesus, Yesuslah jawaban dalam kehidupan kita. Sudah begitu banyak orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Begitu banyak kesaksian demi kesaksian yang kita alami, saudara. Saya sendiri secara pribadi banyak mengalami kesaksian. Dikala keadaan begitu sulit, dikala keadaan sakit, dikala keadaan yang begitu berat. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, kalau kita datang pada Tuhan, pasti ada kelegaan, pasti ada kelepasan. Pemazmur pernah berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Seringkali kita tidak tenang, kita kecewa, kita bimbang, kita ragu, kita takut, kita putus asa. Ya, kita menghadapi kehidupan dengan kekalutan. Justru, saudara, itu sangat berbahaya, karena iblis akan menggiring kita kepada kebinasaan. Ingat baik, Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia curi iman kita, dia curi sukacita kita, dia curi pengharapan kita, dia curi segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Saudara, dijauhkan Tuhan ini terjadi dalam kehidupan kita. Saya berdoa, saya berharap apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, jangan pernah mundur. Ingat baik, Tuhan kita besar, Tuhan kita ajaib. Dan saya mau tekankan, saudara, di tengah kesulitan hidup seperti ini, dan memang tidak bisa kita pungkiri,
Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita akan mengalami banyak persoalan. Yesus sudah berkata, selama kita hidup di dunia, kita akan menderita. Pikul salib, sangkal diri, setiap hari akan banyak tantangan. Apalagi kita punya musuh. Musuh kita iblis. Yang pencuri itu, dia adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dan kita tidak akan kuat menghadapi musuh ini kalau tanpa Tuhan. Nah saudara, mari kita tetap kuat bersama dengan Tuhan. Andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kehidupan kita akan berhasil, kita akan beruntung. Percayalah, walaupun kondisi yang begitu berat, kondisi yang begitu sulit, banyak masalah, banyak pergumulan. Tapi percayalah, kita bisa berhasil. Sama seperti Yosua. Yosua awalnya dia kecut, awalnya dia tawar hati. Tapi Tuhan datang menegur dia. Dan Tuhan berkata, Yosua jangan kecut, jangan tawar hati. Karena Tuhan berkata, aku menyertai engkau kemanapun kau pergi. Dan saya percaya Tuhan yang sama yang bicara kepada Yosua. Tuhan yang sama yang menyertai Yosua. Tuhan itu juga yang menyertai kita. Tuhan itu juga yang menjamin kita ada kemenangan di dalam Tuhan. Bahkan dalam Kristus kita lebih dari seorang pemenang. Nah saudara, kiranya khotbah ini dapat memberkati kita semua. Sekali lagi saya ingin ingatkan, mari, yang pertama kunci keberhasilan dan keberuntungan. Walaupun hidupmu sulit, tapi ada janji Tuhan. Ada keberhasilan, ada keberuntungan. Tapi jawabannya satu, ingat baik, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Jangan lupa firman Tuhan. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, pegang firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Percayalah firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Percayalah, Tuhan yang berfirman, Dia pasti menggenapi firman-Nya. Firman Tuhan yang dilepaskan tidak pernah kembali dengan percuma. Jadi itu rahasia pertama agar hidup ini berhasil dan beruntung. Sekali lagi, firman Tuhan. Mulai hari ini saudara, disiplinkan diri baca Alkitab. Mulai hari ini disiplinkan diri, renungkan firman Tuhan. Kalau perlu hafal ayat-ayat firman Tuhan. Dan terutama lakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Itu yang pertama, kunci keberhasilan keberuntungan. Yang kedua, jangan kecut dan jangan tawar hati. Hidup ini tidak mudah. Siapa yang janji? Alkitab tidak pernah janji hidup ini gampang. Yesus tidak pernah janji hidup ini mudah. Sebab itu akan ada tantangan, persoalan, musuh. Yosua menghadapi 31 raja, tidak mudah. Tetapi Tuhan berkata, jangan kecut dan tawar hati. Jangan takut, jangan khawatir, jangan kecewa, jangan putus asa. Tuhan Yesus beserta kita. Kiranya firman Allah ini bisa memberkati kita semua. Karena Tuhan kita, Tuhan ini tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama. Baik di zaman Yosua, di zaman Musa, Allah kita tidak pernah berubah. Bahkan sampai zaman hari ini pun, Yesus tidak pernah berubah. Amin.